Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami bab 37 dari kutipan buku Secrets of Productive People yang Anda bagikan. Iya, betul. Fokus utama kita kali ini adalah pada satu kata kunci penting, proses. Sumber kita, ya judulnya Concentrate on the Process. Oke, menarik ini. Misi kita kali ini bukan cuma sekedar meringkas ya, tapi benar-benar memahami kenapa sih bab ini tuh keras banget menekankan kalau produktivitas sejati itu lahirnya dari proses yang disiplin. Bukan nunggu momen aha gitu aja, atau ngandelin bakat. Ada kutipan menarik nih dari W. Edwards Deming di awal bab. Oh ya, yang itu ya? Iya. Jika Anda tidak dapat menjelaskan apa yang Anda lakukan sebagai sebuah proses, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Wah, ini dalam sih. Mari kita bedah bareng-bareng. Ya, kutipan itu emang langsung nusuk ke inti argumen bab ini ya. Jadi ini kayak nantang pandangan umum lah. Maksudnya? Ya kan? Seringkali orang mikir produktivitas tinggi itu kayak sulap atau keberuntungan aja gitu. Iya, kayak bawaan lahir gitu ya. Nah, bab ini justru bilang sebaliknya. Produktivitas itu sesuatu yang metodis, ada langkah-langkahnya, terstruktur. Sesuatu yang bisa Anda rancang dan ikuti secara sadar. Oke. Pendekatan ini, seperti yang disinggung di bagian lain buku ini kan, mirip cara kerja tokoh kayak Newton atau Van Gogh gitu. Mereka justru nemu inspirasi lewat kerja keras yang terstruktur. Oh, jadi bukan nunggu wangsit gitu ya? Bukan nunggu wangsit. Justru dari kerjanya itu. Jadi ini benar-benar soal ninggalin mitos nunggu ilham dong ya. Saya jadi ingat kutipan Chuck Close di bab ini. Yang mana tuh? Bilang inspirasi itu untuk amatir, kita semua hanya perlu muncul dan mulai bekerja. Kedengarannya tegas banget ya. Tapi gimana kita bisa menerapkan fokus pada proses ini dalam kesibukan sehari-hari Anda? Langkah konkretnya gimana? Nah, bab ini ngasih kerangka kerja yang cukup jelas sih. Ada 3 elemen fundamental buat ngebangun proses produktivitas yang efektif. 3 ya? Apa aja tuh? Pertama, gunakan pertanyaan sebagai pemicu kreativitas. Ini bukan sekedar nanya iseng ya, tapi sengaja pakai pertanyaan buat mancing ide. Mancing ide? Iya. Dan yang penting, ngebiarin jawabannya itu berkembang. Ingat nggak pembahasan kita sebelumnya soal ngebiarin pertanyaan matang? Iya, bab 5 dan 6 itu ya? Betul. Nah, kreativitas ini kan salah satu pilar produktivitas. Ingat rumus produktivitas sama dengan kreativitas dikali efisiensi. Dari bab 1, itu justru lahir dari proses bertanya dan nyari jawaban yang aktif, yang berkelanjutan ini. Oke, jadi bertanya aktif. Terus yang kedua? Elemen kedua, kelola waktu secara efisien. Ini sisi lain dari koin produktivitas lah. Ide sebagus apapun kan percuma ya kalau nggak ada eksekusi. Benar banget. Nah, bab ini ngingetin lagi pentingnya punya sistem manajemen waktu yang jalan. Contohnya, ya metode kayak sistem 5 tugas yang pernah kita bahas itu. Yang di bab 9 itu ya? Iya, itu kan bantu kita milah prioritas, mastiin ada progres nyata gitu. Tanpa efisiensi ngelola waktu, ya kreativitas cuma jadi angan-angan aja. Masuk akal. Terus yang ketiga? Ketiga, dan ini mungkin yang paling butuh disiplin nih. Berikan perhatian yang cukup, teratur, dan terfokus. Ini nyambung ke gagasan soal konsistensi yang juga muncul di bab 2 dan 20. Fokus ya kuncinya. Iya, fokus. Poin krusialnya di sini, kalau Anda sadar nggak bisa ngasih fokus yang cukup ke suatu proyek atau tugas, bab ini nyaranin mending tunda dulu. Ya, tundaan stop. Atau bahkan stop sementara. Kenapa? Biar energi Anda nggak kesebar tipis kemana-mana. Terus akhirnya nggak ada yang benar-benar kelar. Ini soal alokasi fokus yang strategis. Gitu. Memberikan perhatian yang cukup, teratur, terfokus. Ini kedengarannya kayak kunci buat bangun momentum ya. Tapi kan pasti ada masanya kita ngerasa bener-bener buntu gitu. Nggak termotivasi, inspirasi kayak jauh banget. Nah, apa saran bab ini buat situasi kayak gitu? Apa kita harus maksain diri? justru disitulah kekuatan fokus pada proses itu kelihatan. Bab ini ngutip Amelia Earhart yang bilang, prosedur proses itu sendiri adalah hadiahnya. Prosesnya itu hadiahnya? Ya, dan diperkuat lagi sama Chuck Close. Semua ide terbaik datang dari proses. Mereka datang dari pekerjaan itu sendiri. Wow, oke. Artinya, daripada nunggu motivasi, ya fokus aja ke tindakan ngejalanin proses yang udah Anda rancang. Kalau Anda punya alur kerja yang jelas, itu jadi semacam jalur termudah. Konsep yang juga pernah kita singgung kan di bab 4. Jalur termudah. Iya, itu bantu Anda gerak maju, meskipun lagi nggak mood. Proses yang baik itu sendiri yang bakal narik Anda keluar dari kebuntuan.
Jadi, produktivitas itu dilihat bukan sebagai syarat buat mulai, tapi sebagai akibat dari ngikutin proses secara konsisten. Menarik banget cara pandangnya. Jadi, kesimpulan utama dari bab 37 ini, intinya produktivitas itu bukan bakat atau sifat bawaan ya, Bukan. tapi lebih kayak sebuah sistem kerja, sebuah proses yang bisa kita rancang, kita latih, dan kita jalankan secara disiplin. Tepat sekali. Kayak penutup bab ini bilang, jika Anda berpegang pada prosesnya, maka Anda akan lebih produktif. Hampir kayak jaminan gitu ya? Betul. Ini balik lagi nguatin gagasan inti bahwa produktivitas itu ya sebuah keterampilan. Sesuatu yang bisa dipelajari dan diasah, bukan sesuatu yang Anda punya atau nggak punya gitu aja. Oke. Jadi, ya energi Anda sebaiknya difokusin buat ngerancang dan nyempurnain cara kerja Anda, proses Anda itu, untuk mencapai apa yang Anda mau. Ini benar-benar ngubah perspektif sih. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan, coba lihat lagi cara kerja Anda sekarang, entah di kerjaan atau proyek pribadi. Ada nggak sih satu proses spesifik yang mungkin belum jelas banget gitu definisinya? Pertanyaan bagus. Proses mana yang kalau Anda perjelas atau perbaiki langkah-langkahnya, berdasarkan prinsip yang baru kita bahas ini, kira-kira bisa ngasih dampak paling besar ke hasil Anda? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut lah ya. Iya, refleksi yang bagus itu.